Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Sarjana Muda, yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru SMP Muda. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di majlis yang mulia ini dengan keadaan sehat dan walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya menghadap yaumul qiyamah. Pada kesempatan pagi ini dengan saya ingin membawakan acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan, dan yang ketiga acara inti dan keempat tanya jawab, dan kelima pembacaan doa dan dengan duduk. Untuk mempersingkat waktu adalah kita buka acara pada pagi hari ini dengan pembacaan berdoa. Alhamdulillah Al-Fatihah. Semoga dengan pembacaan tadi dapat memperlancar acara kita pada pagi hari ini. Acara yang kedua yaitu memasuki acara sambutan, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMP Muda kepada beliau Pulau Sumatera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dengan menghormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu guru SMP Islam Tari Muda. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di pagi hari ini kita masih diberikan taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga kita dapat berkumpul di ruang guru ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kedua kalinya salat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita nantikan syafaatnya di surga yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya di sini sebagai wakil dari sekolah, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang mana telah meluangkan waktunya untuk bisa melaksanakan kegiatan sebagai pengibasan calon guru penggerak angkatan 7. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Mahani sebagai calon guru penggerak angkatan 7. Dan kami mengaturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu guru sekalian apabila dalam melaksanakan kegiatan tersebut banyak kekurangan kekhilafan dari kami yang membuat hati Bapak Ibu guru di sini kurang berkenan. Harapan dari kegiatan ini yaitu semoga dengan adanya pengibasan guru penggerak ini nanti dapat terwujudnya budaya positif di lingkungan SMP Islam Darul Muda, dan untuk menuju sekolah yang lebih baik mari kita nanti ikuti dengan hikmat dan kita serap ilmu yang disampaikan kepada Bapak Ibu Mahani,
Semoga menjadi keberkahan dan kemanfaatan untuk kita semua dan khususnya di SMP Islam Tarbiyah Huda. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada beliau selaku Bapak Kepala Sekolah SMP Berbuda. Untuk acara yang ketiga yaitu memasuki acara inti yaitu aksi nyata pengimbasan modul 1.4 budaya positif di SMP Islam Berbuda Cukok Kabupaten Ponorogo, yang dimana akan disampaikan oleh beliau Bapak Ibu Mahari. Waktu dan tempat saya bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayat amma ba'du. Yang saya muliakan kepada para alim ulama, para sesepuh ini sepuh, wabil khusus asatidz wal ustadzah SMP Islam Darul Huda, wabil khusus kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Islam Darul Huda. Allahu fi umri ma'asyihah wal afiyah. Amin Allahumma amin. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah serta hidayahnya pada pagi hari ini kita dapat bermuajah bersama di majelis yang mulia ini dalam rangka aksi nyata pengimbasan modul 1.4 budaya positif di SMP Darul Huda Cukok Kabupaten Ponorogo oleh saya sendiri, Ibu Mahani. Sebelum saya lanjutkan, saya mohon izin kepada Bapak Ibu guru. Ini kami menyampaikan bukan bermaksud untuk menggurui ataupun bermaksud lebih senior, tapi ini dalam rangka kita mengimbaskan atau memberikan informasi ataupun ibarat kata kita berbagi kebahagiaan, berbagi energi positif. Alhamdulillah di sini setelah mengikuti CGP ini berbanyak hal yang kami dapatkan, termasuk aura-aura positif, budaya-budaya positif. Nah, ini nanti harapannya dapat mengambah atau dapat melebar kepada Bapak Ibu guru, kepada asatidz wal ustadzah SMP Islam Darul Huda. Nah, maka dari itu nikmat yang sudah kita rasakan pada pagi hari ini, mari kita ikrarkan bersama-sama di qauli tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallamuhu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa junudihi ajma'in. Salawat serta salam semoga tetap melimpahkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil hadza hatta yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada Bapak Ibu guru SMP Islam Darul Huda hebat, ini kita mulai pada aksi nyata ini, kita judulnya adalah penerapan budaya positif di lingkungan SMP Islam Darul Huda Cukok Kabupaten Ponorogo. Untuk masuk pada materi budaya positif ini, pertama-tama kita mulai dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam hal ini menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yaitu menuntun segala kudrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat.
Di sisi yang lain, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, dalam hal ini merdeka secara batin dan menjadi mandiri dalam arti merdeka secara lahir. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara itu memberikan gambaran bahwasanya seorang murid dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani, dalam hal ini dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat ataupun jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Meskipun pertumbuhan tanaman padi dapat diperbaiki, tetapi ia tidak dapat mengganti kodrat ibadatnya padi. Seperti kita tahu di lingkungan kita masing-masing, dalam menanam padi itu tidak hanya ditanam, ditinggal pulang, nanti kita tunggu panennya. Tapi perlu sebelum padi ditanam itu tanah perlu diluku istilahnya, perlu dirabuk, setelah itu ditanam, setelah ditanam nanti perlu diwatur, perlu disemprot obat dan lain sebagainya sampai dengan nanti sekitar menuju panen. Nah, itu adalah anak-anak didik kita di sekolah juga seperti itu. Anak-anak di sekolah itu tidak hanya datang ke sekolah terus nanti ditunggu sampai dengan kelas 9 terus lulus. Tidak, tapi di tengah-tengah perjalanannya itu perlu diajar. Ada mata pelajaran matematika, belajar olahraga, PPKN, IPA, bahasa Indonesia dan sebagainya. Selain mata pelajaran pun juga perlu didikan akhlak, etika, moral, sopan santun dan lain sebagainya. Itu adalah merupakan salah satu contoh bahwasanya siswa ataupun santri di SMP Santri Bunda di tengah-tengah perjalanan pendidikan itu perlu dipupuk dengan nilai-nilai kebudayaan dan nilai-nilai moral maupun etika. Selanjutnya, nah, dalam menumbuhkan budaya positif yang ada di sekolah, ada beberapa hal yang harus kita tanamkan, yaitu ada 7 poin. Yang pertama yang harus kita tumbuhkan pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Yang keempat adalah kebutuhan dasar. Yang kelima adalah posisi kontrol restitusi. Keenam adalah membuat atau membentuk atau menciptakan keyakinan kelas. Yang nomor 7 adalah segitiga restitusi. Oke, next. Nah, dari yang pertama, next mas. Dari yang pertama kita masuk untuk membentuk budaya positif. Yang pertama adalah menurut Stephen R. Covey, dalam hal ini mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Dalam hal ini, perubahan paradigma ini kita tumbuhkan kepada anak didik kita, kepada para siswa, bahwasanya di sekolah itu belajar tidak hanya mempelajari tentang materi-materi yang ada di mata pelajaran saja, tetapi penumbuhan karakter, penumbuhan keterampilan itu harus ditumbuhkan sesuai dengan bakat, minat, sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam yang ada pada manusia. Nah, ini mungkin kita pada waktu SMP kita, khususnya saya, dengan SMP anak-anak sekarang itu pun secara zamannya sudah berbeda. Dulu pada waktu saya SMP belum ada yang namanya handphone. Tapi sekarang anak SMP sekarang itu bahkan tidak bisa dilepaskan dengan yang namanya handphone. Itu namanya kodrat zaman sesuai dengan kodrat zamannya. Keduanya memiliki tantangannya masing-masing. Tapi kita sebagai guru, bagaimana dengan kodrat zaman yang ada pada sekarang ini, dengan kondisi media sosial yang sangat cepat perkembangannya ini, bagaimana kita terapkan kepada anak-anak sehingga dapat membantu perkembangan daripada cara belajar anak didik kita. Nah,
paradigma perubahan di sini ada 2 poin, stimulus respon dan teori kontrol. Realitanya ini kebutuhan kita sama, semuanya adalah butuh dengan makan dan seterusnya. Tapi dalam teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Dalam arti saya butuh makan, tapi saya makan sehari 3 kali. Tapi ada orang lain, saya butuh makan, tapi cukup sehari 2 kali, dan seterusnya. Nah, itu adalah secara respon kita itu sama-sama membutuhkan makanan, tapi secara kontrol tinggal diri kita sendiri yang mengontrol seperti apa yang akan kita lakukan. Selanjutnya adalah semua orang melihat hal yang sama, tapi dalam teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda-beda. Pandangannya Bapak Ibu guru olahraga, bagaimana cara belajar yang baik dan benar mungkin beda dengan Bapak Ibu guru yang mengajar matematika. Olahraga itu baiknya ya di lapangan dengan praktek dengan ini. Tapi kalau di matematika, kalau tidak di dalam kelas mungkin tidak bisa. Tapi sama-sama keduanya itu nanti kita arahkan bagaimana yang suka olahraga pun juga suka dengan matematika. Nah itu. Selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu kalau stimulus respon. Dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuannya masing-masing. Orang lain bisa mengontrol saya. Dari dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kita bisa memakan 1 hari 3 kali, 4 kali, bahkan sehari sekali. Itu teori kontrol yang ada pada diri kita yang berperan. Nah, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu dalam teori kontrol. Pemaksaan pada saat bujukan gagal, tapi dalam teori kontrol kolaborasi dan konsensus. Yang selanjutnya adalah model berpikir menang atau kalah. Nah, dalam hal ini model berpikir menang. Jadi menciptakan suatu kompetisi dari para siswa. Itu untuk paradigma perubahan. Yang kedua, yang kedua adalah untuk membudayakan budaya positif, yaitu disiplin positif. Disiplin dimana menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Harus seperti ini. Kalau tidak seperti ini maka mendapatkan hukuman. Nah, nanti di selanjutnya akan dibahas. Menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak dapat memiliki motivasi internal, maka kita tidak memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita ataupun motivasi eksternal. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi dalam hal ini, dalam disiplin positif ini kita menerapkan kepada siswa bagaimana siswa-siswa yang ada di sekolah itu dapat terwujud atau dapat tercipta suatu kesadaran bahwasanya pentingnya melaksanakan sebuah kedisiplinan. Seperti contoh dalam hal memakai baju seragam, masih banyak siswa ataupun siswi yang kurang tertib dalam memakai baju seragam. Mungkin tidak dimasukkan bajunya, mungkin tidak memakai dasi. Itu sering banyak kita jumpai. Mereka memakai dasi hanya karena dimarahi oleh guru ataupun diingatkan oleh bagian Pak Arif ataupun diingatkan oleh ibu wali kelas maupun PP dan seterusnya. Nah, itu berarti disiplin positif yang tercipta masih secara ekstrinsik, belum secara intrinsik. Nah, kalau sudah secara intrinsik, ini sudah otomatis. Oh iya, saya ke sekolah, berarti saya harus memakai kaos kaki. Oh iya, saya ke sekolah, berarti saya harus berpakaian rapi, yaitu memakai baju masuk, memakai hasduk, memakai dasi, dan seterusnya. Itu berarti kalau sudah siswa memiliki pemahaman seperti itu, berarti disiplin positifnya sudah mengasah pada diri siswa, yaitu nilai
Intrinsiknya sudah masuk. Nah, budaya itu ini termasuk disiplin apa? Disiplin positif. Kalau masih dimarahi oleh guru, dimarahi oleh bapak ibu wali kelas maupun PP maupun yang lain, itu berarti budaya disiplin belum tercipta sesuatu yang maksimal. Nah, dalam nilai-nilai kebajikan universal yang dicita-citakan oleh pemerintah itu adalah yang sering kita jumpai, yang sering kita dengar, yaitu tumbuhnya nilai profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang digaungkan oleh kurikulum yang sekarang, kurikulum merdeka. Nah, ada 6 poin dalam profil pelajar Pancasila, yaitu 1, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau kita agama Islam berarti bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi siswa ataupun siswi yang memiliki nilai profil pelajar Pancasila pasti sudah tidak diragukan lagi, mereka sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat 5 waktunya sudah tertib, menjalankan rukun Islamnya sudah tertib, syahadat, sholat, zakat, puasa maupun naik haji kalau misalkan nanti bagian mampu. Nah, itu artinya dalam rangka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menancap pada hati nurani para siswa. Yang kedua adalah mandiri. Nah, mandiri ini dalam hal macam-macam, berbagai macam hal sudah tercipta ataupun terbentuk suatu siswa yang terbiasa dengan mandiri, tidak tergantung dengan orang lain. Yang ketiga adalah bernalar kritis. Bernalar kritis dalam hal ini mampu menciptakan atau mampu menyerap apa yang ada di sekitar yang dapat bermanfaat bagi kita. Itu bernalar kritis. Kalau ada yang tidak pas, maka diperbaiki. Kalau ada yang sudah bagus, maka bisa dikembangkan. Itu adalah bernalar kritis. Nah, yang selanjutnya adalah bergotong royong. Ini berkolaborasi dalam di pelajaran di kelas bisa diwujudkan dalam bentuk diskusi, membuat sesuatu yang sifatnya berkelompok. Yang nomor 5 adalah berkebinekaan global. Berkebinekaan global ini artinya dalam antar satu siswa dengan siswa yang lain dapat terjalin suatu hubungan yang saling menghormati, saling menyayangi, saling menghargai suatu perbedaan. Nah, itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang tercantum dalam profil pelajar Pancasila. Nah, yang ketiga, untuk menumbuhkan suatu budaya positif yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia seperti bisa kita rasakan sendiri pada diri kita menurut Dian Gosen. Nah, ini dalam bukunya ada 3, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak-anak tidak memakai kaos kaki karena takut dihukum, akhirnya dia memakai kaos kaki, yaitu karena hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Katakanlah wali kelas yang mengerjakan tugas secara baik dan benar, maka nanti akan mendapatkan reward. Nah, berarti saya harus mengerjakan biar nanti dapat reward. Berarti itu adalah demi untuk mendapatkan suatu imbalan. Itu motivasi. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang paling penting. Nah, menumbuhkan di nomor 3 ini. Disiplin yang sudah bermakna positif terbagi 2 bagian, yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Oke, next. Itu adalah restitusi. Perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, kalau hukuman itu adalah tercipta sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Bisa melalui push up, dicubit, disamprot,
identik dengan unsur kekerasan. Ini pas pada waktu kakaknya itu saya jujur pada guru, jujur Bapak, pada waktu awal-awal saya jujur jadi guru itu saya termasuk orang guru yang ringan tahan, saya bilang itu. Ada orang yang tidak pas sering saya cubit, ada orang yang siswa yang tidak pas sering saya memakai samplok, itu diketahui oleh bapak pengajar praktek. Nah, ini adalah agar apa, siswa itu takut kepada kita. Ternyata itu tidak pas. Kalau konsekuensi sesuatu itu harus terjadi. Nah, kalau restitusi ini adalah merupakan pilihan. Kamu melakukan seperti ini benar atau salah? Salah. Kalau salah berarti ini kamu konsekuensinya kamu ingin lanjutkan apa berhenti? Berhenti. Kenapa kok berhenti? Karena saya tidak ingin larut kepada jurang kejelekan. Nah, itu dengan pilihan tersebut nanti dia akan menggali bagaimana sebetulnya yang baik. Akhirnya memilih yang baik, itu restitusi. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Restitusinya menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Yang selanjutnya untuk hukuman, korban ini mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi korban bisa diabaikan, kalau restitusi korban mendapatkan ganti. Hukuman, murid atau anak akan tersakiti. Kalau konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kalau restitusi murid atau anak mendapatkan suatu penguatan. Next. Nah, ini perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi selanjutnya. Dampak pada murid yaitu marah, merasa bersalah, rendah diri, dan mengasingkan diri. Bagi siswa yang mentalnya kuat mungkin tidak akan marah, tapi bisa jadi merasa bersalah. Bagi mereka yang mentalnya tidak kuat, bisa jadi dia menjadi rendah diri dan mengasingkan diri. Nah, ini efek daripada hukuman. Identitas yang ada di pribadinya belum tergali atau menjadi tidak tergali. Konsekuensinya kehilangan hak, waktu jeda seorang diri ataupun penahanan. Kalau restitusi, murid tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Nah, untuk hukuman tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Kalau konsekuensi sudah diketahui masuk akal. Kalau restitusi berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Hukuman dibuat oleh guru, konsekuensi dibuat oleh guru dan murid. Kalau restitusi dibuat oleh murid-murid. Nah, ini biasanya kalau Bapak Ibu guru mengajar di kelas pasti sudah membentuk suatu yang namanya peraturan kelas. Nanti kalau melakukan seperti ini nanti akan konsekuensinya atau sanksinya seperti ini. Selanjutnya, hukuman itu menyakitkan. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan. Kalau konsekuensi membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan, dan menerapkan konsekuensi. Kalau restitusi menguatkan, guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan, berpikir restitusi murid atau anak. Next. Nah, ini contoh-contoh tindakan guru yang ada hubungannya dengan hukuman. Ini sering saya lakukan. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena saya terlambat ke sekolah. Nah, selanjutnya lari mengelilingi lapangan basket atau lapangan sepak bola 2 kali karena terlambat tadi di sekolah. Ini dulu. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Bisa jadi ini guru pramuka atau guru olahraga biasanya. Menggantikan kertas tugas teman yang pernah dicoret-coret, berjemur di lapangan basket atau di lapangan olahraga pada pukul siang 12 siang karena ngobrol dengan teman. Nah, ini bentuk-bentuk suatu tindakan guru yang diberikan kepada siswa yang masuk pada kategori hukuman. Nah, selanjutnya tindakan guru itu adalah lamanya itu minimal 10 menit. Nah, kalau dulu itu saya pernah disuruh hormat di dekatnya bendera itu tidak hanya 10 menit itu, setengah jam, tidak setengah hari. Tapi kalau dulu pas pada waktu Pak Utara juga mungkin lebih berat ya, pas pada waktu sekolah. Tapi kalau sekarang ini adalah tidak boleh. Nah, tidak boleh.
dalam secara apa? Secara teknis. Mungkin di lapangan ya sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. Meskipun juga itu juga tidak dibenarkan. Nah, duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru privat karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Selama nanti di pembelajaran dari 15 menit dan dibina untuk 13 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketinggalan pembelajaran. Ini terjadi di mata pelajaran BTK pagi. Anak terlambat tidak boleh masuk kelas, akhirnya dititipkan di kelas yang lain. Nah ini masih belum mengenal restitusi berarti. Lari mengelilingi lapangan olahraga karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini yang sekarang belum Pak. Apakah tidak seperti itu atau tidak? Yang terlambat mengikuti PJOK disuruh untuk lari lapangan 12 kali. Iya. Tidak ada ya, alhamdulillah. Iya, oke. Tidak ada, alhamdulillah. Perlu ditiru. Nah, membersihkan WC sekolah karena mematahkan mainan dari kawannya atau mematahkan barang dari kawannya. Nah, ini adalah merupakan tindakan guru. Next. Nah, yang selanjutnya adalah penghargaan. Al-Fiqh mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara memantau perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi hukuman yang terlalu juga tidak boleh. Memberikan penghargaan yang terlalu itu termasuk juga menghancurkan potensi yang ada pada anak. Menurut Kant, seorang ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan tidak efektif dan penghargaan itu bisa merusak hubungan. Next. Itu. Nah, masuk pada restitusi. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Pendekatan restitusi tidak hanya menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Nah, ada beberapa ciri-ciri restitusi, yaitu restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Nah, yang keempat, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah survival, untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima di lingkungan. Yang ketiga adalah kebebasan. Yang keempat adalah kesenangan. Yang nomor 5 adalah penguasaan. Nah, kebutuhan dasar manusia ini yang kita harapkan dapat ada pada diri manusia. Selanjutnya, nah ini ada beberapa contoh kasus. Coba Bapak Ibu Guru ini kita selami bersama-sama. Ihsan adalah siswa kelas dalam hal ini 10A SMA Karakter Mulia. Ia anak yang pendiam dan pemalu. Selama jam istirahat, ia lebih banyak membaca buku di perpustakaan atau berdiam diri di kelas. Hari itu adalah hari technical meeting, lomba debat antar SMA yang juga diikuti oleh tim debat SMA Karakter Mulia. Tiba-tiba ada kabar bahwa Adit anak kelas 10B yang sudah didaftarkan mengikuti lomba debat mewakili sekolah sakit demam berdarah dan dirawat di rumah sakit sehingga tidak bisa menghadiri acara technical meeting lomba debat di hari itu. Selanjutnya kepala sekolah bertanya pada guru-guru siapa yang sebaiknya menggantikan Adit. Guru-guru sepakat merekomendasikan Ihsan karena kinerjanya yang bagus di pelajaran bahasa Inggris dan pengetahuannya yang luas. Ihsan akhirnya menghadiri technical meeting hari itu. Setelah itu ia berlatih debat bersama anggota tim debat yang lain, Sinta dan Indra, di bawah bimbingan Pak Frans. Guru pelatih debat mereka mewakili sekolah dan tim debat SMA Karakter Mulia menjadi juara umum. Sejak saat itu Ihsan berubah menjadi anak yang lebih percaya diri, tidak memalu dan pendiam lagi.
Semua murid dan guru mengenalnya sebagai instansi juara kompetisi debat. Pada jam istirahat, ia banyak menghabiskan waktu bersama dengan teman-temannya. Ia juga semakin rajin berlatih debat dan mengikuti berbagai lomba debat. Ia menjadi ketua klub debat di sekolahnya. Ia giat mempromosikan klub debat agar anggotanya bertambah dan ia juga bersemangat melatih juniornya di klub debat sekolah. Dalam hal ini kira-kira kebutuhan dasar mana yang terpenuhi pada Ihsan sehingga membuatnya berubah? Nah, ini kira-kira apa? 5 dasar kebutuhan tadi adalah: 1, bertahan hidup, yang kedua adalah kasih sayang, yang ketiga adalah kesenangan, yang kelima adalah, yang keempat adalah penguasaan, yang nomor 5 adalah apa tadi saya coba titik sebelumnya. Nah, ini kebebasan. Nah, yang kelima adalah kebebasan. Kira-kira dalam kasus ihsan tadi itu masuk kebutuhan dasar manusia yang mana kira-kira? Love and belonging. Nah, itu rasa kasih sayang ditunjuk, dan dalam hal itu ihsan dididik oleh bapak ibu guru yang bertugas, dan selanjutnya di situ ihsan menjadi semangat. Nah, itu kebutuhan dasar manusia itu harus kita penuhi pada siswa. Oke, lanjut. Nah, posisi kontrol restitusi next nanti di video. Nah, posisi kontrol restitusi itu ada 5 poin. Ini posisi kontrol kita sebagai guru untuk mengendalikan siswa. 1, penghukum. 2, membuat merasa bersalah. 3, yaitu sebagai teman. 4, sebagai pemantau. Dan 5, sebagai manajer. Sebagai penghukum, menggunakan hukuman fisik maupun verbal. 2, membuat merasa bersalah. Guru akan berkata lembut. Teman, guru menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Pemantau, mengawasi berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perbuatannya dan membantu murid menemukan solusi. Nah, ini adalah posisi kontrol pada restitusi. Nah, dalam restitusi itu selanjutnya yaitu membentuk suatu keyakinan kelas. Nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Ini di bawah adalah suatu contoh saya gambarkan. Ini adalah merupakan keyakinan kelas yang kami bentuk atau yang saya bentuk pada praktek kegiatan sholat duha pada hari Jumat. Sebelumnya kita buat peraturan yang tidak mengikuti sholat duha nanti membuat konsekuensinya seperti apa, dan itu disepakati oleh semua siswa. Nah, di tengah-tengah ini adalah pas pada waktu mengikuti sholat duha. Di sebelah paling kanan dan paling kiri ini adalah merupakan pada waktu pelaksanaan khotbah Quran. Semuanya harus membaca Al-Quran. Tidak ada yang tidak membaca Al-Quran, kecuali untuk yang putri yang halangan. Dan alhamdulillah dalam hal keyakinan kelas tersebut juga ditaati ataupun dipahami oleh semua siswa, sehingga semua siswa dapat melaksanakannya dengan baik tanpa ada paksaan. Next. Nah, untuk prosedur pembentukan keyakinan kelas ini: 1, mempersilahkan warga sekolah atau murid di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. 2, mencatat semua masukan-masukan pada murid di papan tulis atau di kertas besar di mana semua anggota sekolah bisa melihat hasil curah pendapat tersebut. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sehingga prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contoh, jangan berlari di kelas atau koridor, itu berarti negatif. Kalimat positifnya, berjalanlah di kelas atau koridor. Nah, ini sampai di kalimat saja ada mengandung suatu makna negatif dan positif. Yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat.
Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya ajak warga sekolah untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan dituju dari peraturan tersebut. Nah, ini contoh berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati atau nilai kebajikan hormat, dan seterusnya. Lanjut. Selanjutnya, tinjau ulang keyakinan kelas atau sekolah secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan sekolah tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip atau 7 keyakinan. Bila mana terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingatnya dan akibat sulit untuk dijalankan. Nomor 6, setelah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah tersebut, termasuk guru dan semua warga murid. Dalam hal ini, kalau terbiasa di sekolah yang lain itu ada komitmen bersama, yaitu salah satu bentuk untuk membentuk suatu keyakinan kelas. Keyakinan kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas, di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Next. Nah, dalam pembentukan keyakinan kelas dan dalam mengkondisikan daripada para siswa, kita menggunakan segitiga restitusi. Ada segitiga restitusi ini, yang satu adalah menstabilkan identitas. Ini yang arahnya dari pojok segitiga pojok kiri bawah arahnya ke atas. Validasi tindakan yang salah. Nah, ini yang sampai atas ke bawah, ini agar nanti secara grafik anak itu emosinya menjadi turun. Yang kamu lakukan ini salah atau benar, sehingga anak itu menyadari bahwasanya tindakannya salah. Menanyakan keyakinan. Nah, ini adalah yang Anda lakukan ini benar atau salah. Salah, kalau salah seharusnya yang benar seperti apa. Nah, selanjutnya Mas Arif. Nah, ini pada segitiga restitusi ada sebuah video yang menunjukkan bahwasanya ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Mari kita simak bersama-sama. Ini cara mereka menstabilkan identitas. Contoh siswa Anda. Yang kedua adalah Alvin, sering terlambat datang ke sekolah. Saya ini suatu hal. Selamat pagi Alvin. Selamat pagi Pak. Ini Alvin. Dari laporan dari
zaman kami proses terlambat dan tidak menunggu suatu hal. Emangnya kenapa? Saya sering bekerja untuk menentukan dan sering bermain cuma Emangnya sampai berapa? jam 12 Sebelum dari mana? di rumah. Nah, ini kan kamu masuk di dalam terus kalau itu kami sering melanggar dan tidak menunggu suatu hal. Kira-kira yang aku lakukan ini benar atau salah? Salahnya di mana? Sering berbagi di malam hari Dan akhirnya telat untuk nah, kalau sudah itu tahu salah, kira-kira apa yang akan anda lakukan? tidak mengulangi lagi Pak. Apa yang itu? Tidak sering bekerja dan tidak bermain cuma malam. Ya, saya setuju. Nah, saya setuju dengan apa yang anda lakukan. Ya, jadi kalau di musim sekolah, masih masa-masa di sekolah, sudah ada jangan terlalu makan. Akhirnya pagi tidak masuk atau bisa mengikuti suatu hal dan apa namanya sering juga mengikuti suatu hal dan yang lain. Kira-kira ada menyesal dari keterlambatan? Ya, jadi kalau ingin sukses pagi dan terlambat dan semua kegiatan di sekolah harus diberi. Oke, terima kasih mungkin atas waktunya. Semoga akhir cerita menjadi lebih baik dan nanti Pak Ibu akan pantau terus perjalanan Alvin akan terlambatnya dan selanjutnya harus tertib. Selanjutnya harus tertib dan ke sekolah harus cepat. Oke, terima kasih Alvin dan tetap semangat belajar dan kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Latif Yusuf Abdullah, kelas 8A. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Pak Ibu. Ini adalah merupakan contoh saya, yaitu sering ketika restitusi sholat dua berjamaah. Saya berjanji akan merubah menjadi lebih baik dan tidak akan menolak dan ikut mengikuti sholat dua dengan tertib. Ini adalah merupakan contoh penerapan segitiga restitusi di sekolah yang mungkin dapat kita laksanakan, kita lakukan dengan dengan para siswa ketika siswa tersebut mendapatkan suatu tindakan yang tidak baik, yang menyimpang dari peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Next. Oke. Selanjutnya terima kasih atas perhatian Bapak Ibu guru atas presentasi yang telah kami lakukan dalam aksi nyata pembahasan modul 1.4 yaitu penerapan budaya positif yang ada di SMP Islam 2023. Selanjutnya kami serahkan kepada pembawa acara Ustadz Nurani. Kami ucapkan terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu Nuhani. Selanjutnya acara keempat yaitu sesi tanya jawab. Diharapkan dari Bapak Ibu sekalian generasi muda sekiranya bertanya tentang materi yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu Nuhani untuk membawa suatu penggerak guru penggerak menjadi lebih baik. Kami mohon dari Ibu atau Bapak Guru yang mewakili untuk bertanya, kami persilakan. Mungkin dari Bapak Ibu kami persilakan untuk bertanya. Waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya salut terhadap paparan yang diberikan oleh Pak Ibu Mahani selaku guru penggerak yang jadi ganjaran saya, Pak. Mungkin kalau anak-anak itu dari segi pendukungnya dari keluarga itu baik-baik saja, itu kita mudah sekali untuk memberi saran. Oh, kamu ini salah enggak? Salah. Oke, besok bagaimana cara memperbaikinya? Tadi saya besok tidak bolos atau gimana.
Tetapi kenyataan yang sering saya alami Bapak selaku guru yang sudah 20 tahun lebih mengabdi, itu kenyataan itu sering bertolak belakang dengan apa yang ada di kehidupan nyatanya. Kadang satu, orang tua di rumah itu tidak mendukung sama sekali dengan keadaan tersebut. Yang kedua, itu anak-anak itu sudah terkena pengaruh dari teman-temannya. Jadi kalau itu tuh kita minta, oh kamu jangan tidur sampai jam 12 malam, iya, katanya iya. Tetapi kalau di rumah orang tuanya itu tidak mendukung, itu juga kita sulit Bapak. Dan tidak semudah, oh besok iya begini ya, iya Bapak, besok berubah. Tidak mungkin kalau memang anaknya itu memang sudah maksud saya ya sudah terkena virus itu tadi. Kenyataan saja, saya tanya anak kelas 3 tadi pagi, Iqbal kamu tidurnya jam berapa? Jam 4. Loh, Pak jam 4 kemana kamu? Meluyur. Bapak ibu apa tidak memberitahu? Nah, itu kenyataan Bapak. Ya kalau kita itu ya memang ya namanya teori itu mudah, tetapi kenyataan kita itu sulit sekali. Iya, itu kenyataan saja. Saya itu kemarin tuh anak 10 itu pergi semua, itu kemana arahnya juga tidak tahu. Katanya iya saya memperbaiki diri, sudah dipanggil. Terus besok dihukum apa lagi? Saya mau diginikan Bu. Nah kenyataannya berubah lagi. Saya hilang Bu. Nah, terus bagaimana Bapak cara mengatasi yang kayak begitu ya? Dan saya itu tidak bisa lebur tidur saya itu kalau tidak jam 12 ke atas tidak bisa tidur. Dan kamu rubah, ya saya tidak bisa kok. Terus gimana caranya? Kan kita juga harus kerjasama dengan orang tua yang di mana. Oke, pun Jaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Il yang telah bertanya kepada Ibu. Mungkin langsung pertanyaan kedua atau langsung dijawab? Oh mungkin. Pertanyaan dari Bu Il kurang lebih bagaimana cara mengatasi anak didik yang sikapnya itu tidak konsisten atau berubah-ubah perilakunya. Mungkin begitu bisa dijawab oleh Bapak Ibu semoga. Oke, alhamdulillah. Terima kasih, sangat luar biasa Bu Im Hasanah. Ini adalah merupakan guru senior. Bu Im sudah menjadi guru itu mungkin saya SMP. Saya mungkin masih SMP. Jadi gimana ya? Tapi terima kasih. Memang dalam dunia pendidikan itu tidak bisa satu pihak dalam mensukseskan. Ada 3 poin. Ada 3 poin, ada tiga hal yang agar pendidikan siswa ataupun siswi itu dapat terwujud dengan baik. Satu adalah siswanya sendiri. Siswa ini harus memang betul-betul sungguh-sungguh dalam belajar. Yang kedua adalah Bapak Ibu gurunya. Dan Bapak Ibu gurunya ini memang harus betul-betul dalam mentransfer ilmu, tidak hanya ilmu secara materi, tapi bahkan ilmu secara pendidikan. Dan yang ketiga adalah orang tua. Dalam hal ini orang tua yang melahirkan. Nah, orang tua yang melahirkan. Ini yang ketiga ini harus bekerja bersama-sama. Anaknya sungguh-sungguh, gurunya sungguh-sungguh, orang tuanya tidak sungguh-sungguh, ya bisa jadi tidak sukses. Orang tuanya sungguh-sungguh, anaknya sungguh-sungguh, gurunya atau mungkin di sekolah tidak pernah diajar, itu pun juga tidak pernah dan tidak bisa sukses. Atau bahkan orang tuanya sungguh-sungguh, gurunya sungguh-sungguh dengan segala macam, tapi yang ketika anaknya ini tidak ada kesungguhan, itu pun juga tidak bisa tercipta dengan baik. Memang real di lapangan yang didauhkan oleh atau yang dikemukakan Bu Im kalau itu mungkin memang real dimanapun, tidak di sekolah kita saja. Mungkin ini problema secara umum, apalagi sekarang medsos yang semakin pesat dan tidak bisa kita kendalikan. Nah, bagaimana solusinya dari secara teori ketika kita di sekolah?
ketika kita di sekolah itu jalan satu-satunya adalah kita menjalin suatu komunikasi dengan orang tua wali murid dalam hal ini dengan orang tua yang di rumah itu semaksimal mungkin. Jadi dalam segitiga institusi tersebut itu masih antara guru dengan anak. Tapi di sisi lain itu harus didukung ketika nanti penyampaian informasi kepada orang tua, ibu putra jenengan di rumah di sekolah seperti ini kalau nanti dibiarkan nanti kasihan anaknya pasti nanti tidak akan baik dalam perjalanan pendidikannya. Nah itu komunikasi itu agar sama-sama orang tua di rumah juga membacking bapak ibu guru yang di rumah juga membacking anaknya sendiri itu juga harus membacking. Tapi kalau tiga-tiganya atau salah satu dari tiga ini tidak bisa membacking dalam arti lalai, nah itu bisa dalam segi rumus itu bisa jadi dalam perjalanan pendidikannya tidak akan sukses. Memang dalam kitab taklim pun juga disebutkan tiga tersebut, yaitu bapaknya, yang kedua adalah gurunya, yang ketiga adalah siswanya itu sendiri. Nah, mungkin seperti itu. Jadi jawaban dari kami memang tidak bisa perjalanannya ini, dan itu memang sudah permasalahan di sekolah. Baik itu memang yang paling banyak di tingkat SMP. Kalau SMA itu mungkin kalau sudah bisa dijadikan suatu suatu tanggung jawab. Tapi kalau masih di SMP itu masih sangat rentan dengan pengaruh dari teman. Dan saya tambah itu masyarakat juga, Pak. Ya betul, lingkungan. Ya betul. Lingkungan. Jadi itu bapak kepala desanya saja putranya kan dia punya HP yang isinya sangat tidak senonoh. Ada 50 film. Terus track itu dipanggil. Itu kepala desa saja dia gini. Dan itu anak itu sudah ikut masyarakat. Akhirnya juga sulit. Ya. Gitu loh. Terus ada lagi orang tua yang bilang begini, waduh Bu, anak saya itu malati. Kalau saya itu menilai anak saya itu saya ciloko, itu juga ada. Tapi itu yang kesulitan. Iya. Gitu loh. Itu real di masyarakat. Rasional. Betul. Kalau bahasa matematikanya irasional. Kalau bahasa Indonesia itu positif. Betul lah. Ya memang kerjasama semua. Mungkin dari bapak ibu guru yang lain, tapi tenang, guru senior. Boga. Itu mungkin Bu Dinda. Boga. Bu Anida. Oke, Bapak. Langsung saja. Ya mungkin tanggapi dengan apa yang disampaikan oleh Budi. Nggak usah. Tanggapi dengan Budi. Kaitannya dengan memang tidak bisa dipungkiri orang tua itu sangat penting sekali. Hampir kalau BU 20 tahun, saya hampir 18 tahun. Oh ya, juga kok. Mungkin kacamata tahun. 18 tahun. Orang tua itu memang sangat penting sekali. Saya sudah menemui beberapa kali anak bermasalah itu pasti kebanyakan dari broken home. Mungkin itu, jadi ya setidaknya kita untuk memperbaiki sekolah kita itu ya harus kita bangun komunikasi dengan orang tua itu sebaiknya. Mungkin itu. Oke, terima kasih Pak Witono. Anggap inspiratif yang lain, Mbak Ida, Bapak. Saya langsung ke pertanyaannya lagi, Pak. Oke, Bapak. Terkait dengan terkait dengan materinya Pak Ibu budaya positif ini, bagaimana peran guru penggerak, dalam ini Pak Jenengan sebagai guru penggerak dalam menularkan kebiasaan baik kepada guru lain ataupun murid-murid yang lain terkait dengan penerapan budaya positif ini.
Oke, terima kasih Bu Rida. Saya silakan nanti untuk angkatan selanjutnya masuk di guru penggerak. Amin, Allahumma amin. Oke, benar. Apa namanya? Pertanyaannya memang cocok di guru penggerak ini. Kalau Bu tadi masuk di real kenyataan, masuk di materi, cuma kalau di materi itu kan secara teori. Nah, sedangkan permasalahan timbul ketika ada di lapangan dan memang itu ya dalam hal menangani itu tidak bisa sendiri, itu harus butuh kebersamaan. Oke, terima kasih kepada Bu Rida. Pertanyaannya bagaimana penerapan daripada guru penggerak di sisi sekolah untuk menularkan kepada yang lain tentunya. Yang jelas, satu, sebisa mungkin pribadi sebagai guru penggerak atau calon guru penggerak menularkan kita budaya positif. Budaya positif dalam hal ini mungkin keseharian saya berusaha semaksimal mungkin untuk datang ke sekolah itu tepat waktu minimal. Kalau bisa sebelum anak tiba di sekolah saya harus sudah ada di sekolah. Itu mungkin salah satu tindakan di lapangan yang bisa saya terapkan. Yang kedua, saya harus berbusana baik, sopan, dan lengkap minimal menggunakan kaos kaki dan tutup kepala atau songkok. Nah itu salah satu. Apa harapannya nanti anak yang tiba di sekolah itu pasti akan merasa senang ketika oh ternyata Bapak Ibu guru sudah ada di sekolah dengan berpakaian yang rapi dan tertib. Itu saya yakin akan membangun suatu image yang positif kepada anak dan itu nanti secara langsung akan ditiru. Yang kedua, yang ketiga, dalam hal komunikasi dengan anak melalui model di guru penggerak ini dengan adanya segitiga institusi ini. Metode lama yang saya terapkan untuk menangani anak ini minimal kontrol saya ini semakin kuat. Yang saya dulu itu ketika ada anak yang berbuat salah itu saya sering mungkin angkatannya Kang Hasim, angkatannya Mbak Kurnia itu sering saya menggunakan tongkat. Nah, kalau sekarang mungkin secara teori kontrolnya saya lebih kuat, jadi tidak mudah untuk emosional. Nah, mungkin seperti itu. Jadi dalam hal menangani anak, kalau dulu itu saya sudah menangani anak kalau tidak sesuai dengan harapan saya, wah minimal ya itu mungkin dulu belum mengenal yang namanya beliau Ki Hajar Dewanto. Nah kalau sekarang ternyata yang saya lakukan itu ternyata tidak sepenuhnya benar dan perlu adanya evaluasi dalam ini. Jadi yang pertama saya itu guru penggerak itu ada pertengkaran batin di dalam itu. Nah, jadi ada pertengkaran secara batin, keinginan seperti ini tapi ternyata tidak benar dan itu sudah menjadi kebiasaan dan itu harus secara umum harus potong kompas mungkin seperti itu. Nah, jadi sekarang yang saya rasakan saya menangani anak dalam mengkondisikan sholat duha, dalam mengkondisikan sholat zuhur itu saya lebih anak diajak untuk bersama-sama, mari kita bersama-sama dan menyapa anak dengan sapaan yang baik dan benar ataupun menghargai keperbedaan yang ada pada anak. Kalau kita menjumpai anak yang sering melakukan kesalahan, ya tetap kita perlakukan sebaik mungkin. Yang baik tetap kita dukung. Nah itu. Dan alhamdulillah sekarang saya merasa kepada anak-anak itu lebih dekat semuanya, baik dari kelas 9 maupun dari kelas 7. Meskipun tanda kutip di sisi yang lain juga ada negatifnya. Apa? Rasa kesopanan anak ke saya itu tidur kurang. Itu saya tanyakan ketika di Lokakarya satu itu. Saya punya masalah. Saya itu berusaha komunikasi dengan anak itu dengan baik, baik yang anak-anak yang baik maupun yang sering melakukan kesalahan saya. Tapi di sisi lain ternyata efeknya sikap santunya anak ke guru itu menjadi terabaikan. Nah, tapi pada waktu itu jawabannya ya jangan pernah lelah kita memberikan contoh yang baik. Seperti itu. Ada kekuatan ini. Oke seperti itu. Nah, tapi
Tapi pada prinsipnya tetap kita di sekolah memberikan contoh yang baik, baik secara komunikasi maupun secara pakaian ataupun bersikap maupun dalam segi tindakan. Seperti contoh saya ke atas itu pasti saya memegang mulut bukan untuk mentung anak ataupun memukul di anak. Enggak. Saya awali dengan bersapu-sapu. Ternyata anak itu besoknya itu ada yang mengikuti itu. Nah, saya tidak ke atas selama 2 hari. Baru hari ini tadi memanggil Pak Arif ke atas loh, sudah kuat. Nah itu saya tidak ke atas 2 hari, ternyata efeknya seperti itu. Nah itu yang saya alami sementara ini seperti itu. Nah untuk pembebasan kepada Bapak Ibu guru, ya ini salah satunya mungkin karena bisa dikatakan tugas wajib dari Bapak Fasilitator bagi dari guru penggerak untuk menyampaikan lewat aksi nyata seperti ini pembebasan. Ini sebenarnya bisa melalui MGMP, bisa mengumpulkan guru-guru dan bisa di sekolahnya masing-masing. Nah ini saya mengambil yang di sekolahnya masing-masing. Siapa tahu dengan aksi nyata pembebasan budaya positif nanti dapat ya sedikit banyak bisa memberikan istilah kalau kedua-duanya ambil berkat lah. Kalau berdua kalau yang guru penggerak oleh berkat, ayo coba bareng-bareng di kantor ini. Mungkin seperti itu. Jadi informasi-informasi ini mungkin banyak yang belum tersampaikan atau masih banyak hal-hal yang lain yang sifatnya luas dan perlu kita gali dan kita kembangkan. Yang kami sampaikan ini mungkin segelintir materi yang ada di modul 4, yaitu penerapan budaya positif yang ada di sekolah. Makanya saya berpesan kepada diri saya sendiri ketika saya masuk kelas atau ketika saya di sekolah, saya tidak boleh lebih dulu daripada anak. Begitu pulangnya juga saya tidak boleh lebih pulang duluan daripada anak. Dan itu mungkin masih dalam tahap belajar untuk mengembangkan dalam di materi-materi yang ada di guru penggerak ini untuk diterapkan di sekolah kita masing-masing. Mungkin seperti itu. Bu Anida ada tambahan lagi? Alhamdulillah. Nah, ini ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, ini mungkin yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu guru terkait masalah aksi nyata pembebasan modul 1 budaya positif di lingkungan SMP Sabda Guru ini. Harapannya budaya positif sekaligus menjawab daripada poin yang awal tadi, bagaimana menindaklanjuti dari permasalahan itu. Sebisanya kita di sekolah, yaitu menumbuhkan budaya-budaya positif. Minimal ketika anak itu kan ada dua kategori di sekolah kita ini. Ada anak yang laju, ada anak yang mungkin. Minimal bagi anak yang laju ketika tiba di sekolah, dia masuk kepada lingkungan yang positif. Harapan saya mungkin untuk menanggulangi hal yang semacam itu, minimal kalau di sekolah dia tidak bertindak atau tidak berperilaku negatif sesuai dengan yang bertentangan dengan norma-norma nilai ajabiah. Begitu juga dengan yang di pondok. Ketika waktu sekolah tidak ada kegiatan dan sekolahnya kegiatannya adalah sekolah, maka membangun suatu budaya positif yang ada di sekolah yang dapat dipahami oleh seluruh elemen yang di sekolah, baik Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, karyawan, bahkan daripada siswa-siswi di SMP Sabda Guru. Kalau semuanya nanti menumbuh atau tumbuh daripada paham seperti itu, akan muncul nilai intrinsik yang ada pada semua elemen yang nanti bahwasanya kita berharga untuk menumbuhkan suatu budaya positif yang ada di sekolah. Kalau semuanya sudah berpaham seperti itu, insya Allah nanti semuanya akan mari bersama-sama menjunjung tinggi nilai budaya positif yang ada di sekolah dan akan sama-sama menjaga. Nah, mungkin seperti itu. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan karena waktu yang terbatas. Terima kasih atas pertanyaannya, luar biasa Bu In sama Bu Aida. Beri aplaus kepada Bu In dan Bu Aida. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Ustaz Surani. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu Haji telah menjawab
pertanyaan-pertanyaan tentang materi tersebut dari Bapak Ibu sekalian. Mungkin cukup sekian acara pada pagi hari. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu hari tersebut dapat membawa kita sebagai guru-guru Asanatul Ibadah dapat menjalankan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu Mahani menjadi guru-guru yang dapat mengambil keputusan dengan bijak. Mungkin dari acara pagi ini ditutup dengan pembacaan doa. Kami minta Bapak Ustaz Pak kita bukan semua kaum ada. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Ya Rabbana alhamdulillah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa Allahumma barik lana fi Ramadan wa sa'adan wa bina Ramadan bi rahmatin wa maghfiratin wa ridwan ya Hannan ya Manan. Bismillah ma syaa Allah la yasrufu khairan illa Allah. Bismillah ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah la hawla wa la quwwata illa billah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan pembacaan doa tadi maka berakhirlah acara pada pagi hari ini. Dari awal hingga akhir saya selaku pembawa acara mohon maaf atas kekurangan dan mengenalkan kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.